SMK Al-Madani Kebun, yang kami hormati Bapak Ibnu Hibban SOGR selaku pemateri yang pertama pada hari yang kedua ini, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Al-Madani Kebun, dan yang berbahagia dan yang kami banggakan, calon siswa baru SMK Al-Madani Kebun tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka walaupun secara daring, insya Allah dengan tiada halangan suatu abad. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaatnya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang kami banggakan, pada hari kedua MPLS SMK Al-Madani Kebun tahun pelajaran 2021-2022 ini akan ada dua materi yang akan kami sampaikan kepada anak-anakku semua. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan lingkungan sekolah, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Hibban SOGR. Namun sebelum waktu saya serahkan kepada beliau, Bapak Ibnu Hibban, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae Bapak Ibnu Hibban SOGR. Yang pertama, riwayat pendidikan MI Ma'arif Kopil. Yang kedua, MTS Ma'arif Kopil. Yang ketiga, SMA Negeri 1 Saburan. Terus yang selanjutnya, beliau menyelesaikan D3 Manajemen Informatika di Unsik Wonosobo. Dan beliau juga menyelesaikan S1 Teknik Informatika di Unsik Wonosobo. Dan yang selanjutnya, untuk riwayat organisasi, yang pertama Ratsana, yang kedua Ibnu, yang ketiga Ansor, yang selanjutnya Lazisnu, yang selanjutnya Karang Taruna, selanjutnya Itsmi. Untuk moto dari beliau adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari saat ini. Untuk selanjutnya, waktu akan kami serahkan sepenuhnya dan secukupnya kepada beliau, Bapak Ibnu Hibban SOGR. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang paling kita hormati beliau Bapak Dr. Arif Sudirman selaku Kepala Sekolah SMK Al-Madani Kebun. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Wakil Khusus Panitia MPLS tahun 2021-2022. Tak lupa kepada anak-anak sekalian, peserta MPLS tahun 2021-2022 yang saya cintai dan yang saya banggakan.
Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih bisa bertatap muka atau interface. Artinya kita bertatap muka, bertemu, bersilaturahmi meskipun kita memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi ini memang menghantarkan kita terhadap suatu hal yang sangat luar biasa, membuat yang jauh menjadi terasa dekat seperti sekarang ini. Bahkan kita dengan teknologi bisa membuat kelas yang seolah-olah berada di dalam kelas virtual, tapi virtual kelasnya. Yang sudah masuk itu 37. Jadi hampir satu kelas penuh. Dan buat anak sekalian, kita bisa saling melihat satu dua di antara teman-teman kita. Dan sekalian nanti juga akan dikenalkan juga terhadap Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMK Al-Madani Kebel. Tapi sebelum itu anak sekalian bisa saling melihat. Jadi kalian bisa saling memandang, oh ini wajah teman saya besok. Oh ini wajah saya PL, ini AKL. Jadi sudah ada. Makanya kemarin saya minta buat anak sekalian untuk menunjukkan nama, kemudian di belakangnya atau dikasih dalam kurung kompetensi keahliannya. Ada yang AKL, RPL, kemudian ada yang TBSN. Nah ini biar kita saling mengenal. Kalian yang memang sejak mendaftar di SMK Al-Madani belum pernah bertemu secara langsung, kalian bisa melihat wajah teman-teman kalian di Zoom atau kelas secara daring. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, sesuai dengan job materi hari ini adalah kita akan mengenal lebih jauh tentang lingkungan di sekolah, baik itu secara budaya, secara akademisi, kemudian secara sarana dan prasarana, kemudian program, kemudian fasilitas apa saja yang ada di SMK Al-Madani Kebel, agar kita lebih tahu. Ini memang seperti pepatah yang sangat familiar dan sangat populer dari zaman ke zaman, bahwa kalau kita tidak kenal, ya orang bakal mungkin sayang gitu kan. Jadi kita harus mengenal dulu dengan SMK Al-Madani seperti apa, Bapak Ibu gurunya seperti apa, sehingga ketika sudah mengenal, kita akan merasa memiliki, kita akan merasa mempunyai, sehingga kita akan lebih lagi bersemangat untuk mengembang ilmu di SMK Al-Madani Kebel. Baik anak sekalian, sebagai pembuka di halaman utama ini, anak bisa memperhatikan bahwa SMK Al-Madani Kebel berada di Jalan Porco KM 25 Kebel Wonosobo. Foto pada halaman utama ada label terakreditasi B. Nah, inilah akreditasi yang kita miliki anak sekalian. Akreditasi secara sekolah, jadi sudah tidak lagi berjurusan seperti yang tahun-tahun dulu. Jadi akreditasi kita B. Kemudian ini halaman pintu gerbang kita, pintu masuk, yang mana ada gambar, ada poster tentang COVID. Jadi untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah inilah memang kondisi kita sekarang. Kemudian anak sekalian, perlu kalian pahami bahwa apa sih SMK Al-Madani Kebel itu? Sesuai dengan kata pepatah bahwa nama adalah doa, maka kemudian nama Al-Madani ini juga merupakan doa dari para pendiri, dari para masyayikh, dari para funding father yang menemukan atau yang merancang merumuskan SMK Al-Madani Kebel ini. Al-Madani Kebel berasal dari kata Madani. Jadi Madani itu diambil dari kata Madinah, yang dulu merupakan kota yang belum berperadaban, kemudian ditata oleh beliau, panutan kita semuanya, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian yang namanya Yasrib berganti menjadi Madinah, dan diserap ke Indonesia menjadi nama Al-Madani. Yang berarti adalah masyarakat yang religius, teratur, dan intelektual. Nah itulah harapan kami.
Jadi kami sangat mengharapkan sekali output, entah itu apa background kalian, entah itu berasal dari SMP mana kalian, inputnya kita tidak pernah memikirkan, yang penting kita proses sehingga bisa menghasilkan output religius, intelektual, dan teratur. Itu harapan kami. Semoga ini semuanya sudah menjadi harapan Mas Ali akan benar-benar terrealisasi melalui kalian. Dan ini dia sekalian adalah founding father-nya atau pendiri SMK Al-Madani Kebul. Tokoh-tokoh pendiri. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau. Karena semua yang berada di dalam foto tersebut sudah dipanggil oleh Allah SWT. Yang pertama paling pojok kanan itu ada Bapak Kiai Muntaha. Ini pasti sangat kenal sekali, beliau adalah bapaknya dari Bapak Kiai Ahmad Bahdi Apologo. Kemudian yang nomor 2 adalah Bapak Dr. Sarus Firman. Beliau adalah kepala sekolah dari sejak didirikan sampai sekarang, jadi hampir 30 tahun. Kemudian Bapak Hudori, ini benar, beliau juga sudah tahun 2009 kalau tidak salah beliau dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian Bapak Kiai Haji Zuri Samsudin, beliau adalah ayahanda dari Gus Fadlun dan Gus Indar. Kemudian Kiai Haji Zuri Ibrahim, beliau Karangasem, yang mendirikan Pondok Karangasem. Kemudian Haji Iskandar, ini Gemilang. Kiai Sobihan almarhum, beliau itu Wonoselo. Kemudian Bapak Kiai Hayatin, ini juga yang masih, kalau misalnya anak-anak sekalian ada yang berasal dari Pengarangan, beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di desa Pengarangan. Kemudian Kiai Ahmad Bahdi, beliau rumahnya di Daung. Insya Allah yang di Daung banyak anak sekalian yang tahu acara ini. Nah, sesuai dengan yang dirumuskan oleh para pendiri, kita memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa, yaitu religius dan menguasai teknologi untuk kemaslahatan umat. Religius artinya kami sangat mengharapkan sekali output dari anak-anak SMK Al-Madani Kebul ini memiliki karakter yang berjiwa Qurani dan berjiwa religius, serta berjiwa berkarakter unggul, akan tetapi juga tetap menguasai teknologi untuk kemaslahatan umat. Nah, untuk menerapkan itu kami membuat beberapa program melalui misi. Religius itu untuk manusia yang berakhlak mulia, bertakwa, beriman, dan sebagainya. Kemudian menguasai teknologi. Nah, bagaimana cara menguasai teknologi, anak sekalian? Teknologi ini kita implementasikan melalui kompetensi masing-masing. Jadi yang teknik dan bisnis sepeda motor, dia akan lebih menguasai tentang teknologi permesinan. Kemudian teknologi komputer itu akan dikuasai anak-anak itu yang berada di kompetensi rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau kita sudah menguasai teknologi, diharapkan anak-anak sekalian bisa bermaslahat untuk masyarakat umum atau masyarakat pada umumnya, sehingga kita bisa mendarma bagikan apa yang sudah kita miliki. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah ini gambaran dari sekolahan kita. Ini berada lokasinya sangat strategis, dan kalau kalian perhatikan yang anak sekalian, ini merupakan gedung yang tertinggi barangkali di Kecamatan Kopil, terlantai 3. Jadi kalau dilihat dari bawah itu sangat megah, bahkan lantainya sekarang tambah 1, itu jadi 4. Dari lantai bawah yang di jalan raya, kemudian naik, kemudian sampai ke lantai 3. Kemudian kita memiliki area parkir, memiliki lapangan di bagian atas. Kemudian ada area lapangan untuk tenis, bulu tangkis, bisa juga digunakan untuk voli di lapangan atas dan sebagainya. Ini gambaran secara keseluruhan seperti ini.
Dan inilah anak-anak sekalian penampakan dari gedung-gedung SMK Al-Madani yang kita miliki. Di bagian depan yang kelihatan sangat megah ini berlantai 4 sekarang ya. Jadi ada sudah dituliskan dengan logo Nahdlatul Ulama kebanggaan kita. Kemudian ada tulisan yang terukir di dinding di bagian poni gedung RPS yang paling depan itu ada RPS dan koperasi. RPS itu ruang praktik siswa untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Ini misalnya nanti untuk bengkel dan bisnis center. Ada tulisan SMK Al-Madani UP Wonosobo dengan logo SMK Al-Madani UP. Kemudian di gambar yang kedua itu adalah masjid SMK Al-Madani tampak dari luar. Jadi kita sudah memiliki tempat peribadatan untuk menunjang visi yang religius. Gambar nomor 3 itu gambar dari sebelah selatan. Jadi penampakannya seperti itu. Sementara gambar yang terakhir ini adalah gambar dari SMK Al-Madani UP dari sebelah utara. Lantai ke-1. Jadi penampilannya seperti itu. Inilah gedung-gedung SMK Al-Madani dan pemegahannya yang kita miliki. Kemudian kita juga memiliki beberapa laboratorium anak-anak sekalian. Ini laboratorium lab RPL 1, lab 2, lab 3. Kemudian ini memiliki bengkel sepeda motor. Yang terakhir ini kita memiliki lab untuk khusus kompetensi kalian akuntansi atau yang kita sebut dengan lab manual. Jadi ada 5 laboratorium, dan untuk yang komputer dan khawatir sekalian bahwa di SMK Al-Madani UP kita sudah bisa praktek satu anak satu komputer, jadi tidak tuyuan lagi. Kemudian kompetensi yang kita miliki ada 3, yaitu yang pertama rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Secara rinci ini akan kita jelaskan besok lebih detail oleh Kapolri atau ketua kompetensi ahliannya masing-masing. Jadi kalau untuk yang gambaran ini adalah kita memiliki teknik dan bisnis sepeda motor, PR dan akuntansi itu saja. Yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh ketua kompetensi masing-masing. Nah, arahan dari masing-masing jurusan ini sudah berbeda. Arahnya nanti akan kemana, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian apa saja yang dipelajari di dalamnya. Nah, nanti silahkan besok simak pada hari yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, ini adalah kita memiliki yang dari MTS, saya kira sudah tidak terlalu asing ya, jadi sangat familiar untuk mata pelajaran ini, jadi kita skip saja. Nah, kita lanjut ke fasilitas-fasilitas SMK Al-Madani UP. Yang pertama, kita memiliki program pondok pesantren. Program pondok pesantren ini insya Allah akan kita canangkan mulai tahun depan. Untuk sementara kita masih bekerja sama pondok pesantren ini. Bekerja sama dengan apa? Bekerja sama dengan pondok pesantren terdekat. Bagi yang teman-teman ingin pondok, kita punya afiliasi dengan pondok pesantren ada di Darul Najah dan di Nurul Anwar Semenkah, Bapak Kiai Hadik dan Bapak Kiai Mustafa Al-Kifli. Dan insya Allah tahun depan kalau misalnya anak-anak sekalian berencana untuk mondok langsung di SMK Al-Madani UP, kita berencana akan membuka pondok itu di area komplek SMK Al-Madani UP yang terafiliasi dengan sekolahan secara langsung yang kita namanya adalah boarding school. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah gedung lantai 3. Ini untuk yang bagian tengah. Kalau dihitung dari bawah kita lantainya ada 4. Kemudian fasilitas olahraga kita lengkap, kita memiliki lapangan sendiri bagian atas sepak bola, voli. Kemudian di lapangan tengah kita bisa untuk badminton, bulu tangkis. Kemudian untuk basket juga kita ada. Yang berikutnya adalah memiliki 3 ruang laboratorium komputer, dan semua laboratorium komputer itu terkoneksi dengan internet. Jadi jangan khawatir, bisa untuk internet semua.
Ada laboratorium akuntansi, kemudian bengkel sepeda motor, gambarnya saya jelaskan tadi, kemudian RPS sepeda motor sebagai yang bawah, laboratorium IPA, hotspot area, jadi bebas akses internet di beberapa titik. Kita sudah membuat sekitar 5 titik. Kemudian perpustakaan, sarana beribadah dalam masjid, UKS, BKK, ini untuk penyaluran tenaga kerja. Kemudian milik operasi dan kantin, area parkir, standar pramuka dan standar OSIS dan masih banyak lain. Nah, kemudian ini program-program yang ada di SMK Al-Madani. Jadi ada program ini bisa diikuti oleh anak sekalian. Program prestasi, yaitu bebas SOP selama 1 tahun dan akan dilanjutkan ke tahun berikutnya manakala anak sekalian peringkat pertama berjurusan. Jadi ada 3 siswa nanti setiap angkatan yang akan mendapatkan bebas SOP bagi siswa-siswa yang memiliki peringkat tertinggi di kompetensi masing-masing. Kemudian kita rutin ini mengadakan wisata religi anak sekalian, wisata religi. Wisata religi dan juga kunjungan industri. Kunjungan industri itu kita berkunjung ke industri yang relevan. Nanti akan saya tunjukkan untuk industri-industri yang sudah kita kunjungi di mana saja. Yang berikutnya adalah praktek kerja industri atau praktik di perkantoran perusahaan ini yang baru saja kita lakukan. Inilah yang membedakan antara SMA dan SMK. Kalau di SMK nanti ada praktik, kemudian ada kunjungan industri dan ada PKK. Jadi kita punya program yang sangat lengkap sehingga untuk menunjang kompetensi kita semuanya. Yang berikutnya ada penyaluran tenaga kerja melalui BKK. Nah ini yang biasanya dinanti-nanti oleh anak sekalian. Setelah saya lulus nanti bagaimana ya? Silakan komunikasi dengan BKK sekolah yang nanti akan menyalurkan kalian ke tenaga kerja masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Nah ini gambaran untuk kunjungan industri yang rutin kita adakan setiap tahun. Cuman 2 tahun ini yang mohon maaf aku. Jadi di 2 tahun dari tahun 2020 dan 2021 ini kayaknya juga ditiadakan lagi untuk industri karena masih dalam kondisi pandemi. Ini sebagai gambaran kunjungan industri di SMK Al-Madani. Untuk RPL pada tahun 2013 kita mengunjungi Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, kemudian 2014 mengunjungi Amikom Yogyakarta. Pada tahun 2015 kita mengunjungi 5 News. Ini Jakarta, salah satu media yang ada di dalam media online ini, media online yang berada di dalam media streaming online. Kemudian Omadata ini adalah server yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kita pernah berkunjung tahun 2015. Kemudian tahun 2017 kita berkunjung lagi ke Amikom, salah satu kampus yang memiliki banyak fasilitas. Kemudian pada tahun 2018 kita juga pernah berkunjung ke Jogja TV. Kita melihat sistem yang ada di televisi itu seperti apa, dan teknik penyiarannya seperti apa, kemudian bagaimana cara editingnya, kita bisa melihat semuanya. Kemudian pada tahun 2019 yang terakhir kita mengunjungi robotika di Yogyakarta. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana prosesi pembuatan robot yang mana pesertanya adalah rata-rata sebagian dari SMK. Dan perlu kalian lihat anak sekalian bahwa yang saya tampilkan itu adalah foto-foto, salah satu foto-foto yang ada di atau kegiatan kita di dalam kunjungan industri. Jadi kalian bisa melihat, oh ini loh. Jadi kalau kita ke SMK, kita masuk ke SMK, kita akan banyak sekali melihat atau kita akan juga mengunjungi beberapa industri yang mana itu sangat sekali menunjang kompetensi kita. Ini yang di LPR. Terus yang di
TBSN dan akuntansi mana? Nah, ini saya tunjukkan untuk yang akuntansi. Teknik dan bisnis sepeda motor ini rutin karena memang kompetensinya sangat kuat sekali untuk lebih mengarah ke sepeda motor. Maka tahun 2012, 2014, 2017 dan 2019 kita selalu berkunjung ke Astra Honda Motor AHAS yang ada di Jogja. Jadi servis pusat yang berada di Provinsi Yogyakarta. Biasanya kita akan mengenal lebih jauh tentang bagaimana proses dari maintenance, proses dari restorasi, proses dari reparasi, proses perakitan dan sebagainya. Jadi akan ditunjukkan semuanya di situ. Rata-rata hampir setiap tahun untuk TBSN itu memang ke Astra. Kemudian juga pernah berkunjung ke PT Adi Metal. PT Adi Metal ini salah satu perusahaan yang berada di Jakarta yang merakit komponen sepeda motor. Jadi hanya untuk bagian-bagian. Ini sudah kita bekerja sama dengan PT Adi Metal itu. Waktu itu ditawari kalau misalnya pengen melanjutkan kerja di sini juga disilakan. Yang penting siswanya mau. Kemudian kita juga pernah ke PT Nageltama tahun 2018. Nageltama ini PT yang waktu itu adalah untuk pengecatan motor, pengecatan mobil. Jadi kita berkunjung ke salah satu industri modifikasi sepeda motor dan mobil. Untuk akuntansi bagaimana? Akuntansi tahun 2014 ke Amikom juga. Kemudian pada tahun 2015 itu ke PT Adi Metal. Kemudian pada tahun 2016 itu sudah langsung mengunjungi ke BS Bursa Efek Surabaya. Jadi lebih mengenal ke ini. Jadi ini kompetensinya memang sudah sangat lumayan. Jadi Bursa Efek mengenal pasar saham yang ada di Indonesia. Kemudian 2017-2018 mengunjungi BPK, Badan Penyidik Keuangan Provinsi Yogyakarta. Kita diterima baik di sana untuk akuntansi. Kemudian pada tahun 2019 itu mengunjungi Bank Muamalah yang ada di Jakarta. Jadi pengalaman-pengalaman ini bisa mengantarkan sekalian untuk lebih mengenal lagi dunia industri sesuai dengan kompetensi masing-masing itu seperti apa. Untuk praktek biasanya kita laksanakan pada pertengahan semester atau di semester 2 kelas 11. Jadi ketika kalian kelas 10 itu tidak ada program apapun, naik ke kelas 11 semester 1 ada kuliah industri, semester 2 ada praktek. Prakteknya di mana? Kalau TSM bisa terserap semua di bengkel-bengkel sekitar dan industri otomotif. Kemudian LPL rata-rata dipercayakan di perkantoran dan di instansi-instansi terkait. Untuk akuntansi biasanya di perbankan dan di koperasi. Itu foto-foto yang saya tunjukkan adalah kegiatan-kegiatan praktik yang dilaksanakan di SMK Manilbel. Untuk tahun ini belum saya tunjukkan. Kemudian sekarang ekstrakurikuler yang kita miliki. Ada banyak sekali sebelum masa pandemi menerjang eskul yang kita opsikan kepada siswa dan mendapatkan respon yang luar biasa banyak. Eskul yang pertama adalah pramukaan, kalau ini wajib bagi kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ACC itu adalah eskul untuk khusus komputer. Akan tetapi pesertanya ini boleh bebas. Jadi nanti kalian boleh pilih mau dari TSM, mau dari akuntansi, mau mengikuti ACC ini boleh. Yang jelas ini akan lebih meningkatkan lagi tentang dunia IT, sehingga bagi kalian yang merasa di jurusan akuntansi, kemudian di jurusan teknik dan teknik sepeda motor kok ingin lebih tahu tentang komputer, kalian bisa mengikuti eskul ini. Kemudian ada eskul yang berjalan kemarin, ada eskul sepak bola, kemudian bola voli dan bulu tangkis. Jadi tiga ini untuk eskul olahraganya. Kemudian eskul olahraga kita sudah memiliki alat lengkap seperti yang ada di foto itu. Kemudian Mapala atau Memadari Pecinta Alam ini baru kita rintis tahun 2019. Pesertanya lumayan banyak, bahkan terbanyak. Sayangnya langsung kita ketemu dengan pandemi sehingga kegiatannya masih vakum.
Jadi kita punya pecinta alam juga, jangan khawatir yang senang untuk kegiatan pecinta alam. Yang senang kungfu dan pencak silat juga ada kita eskul dari Paganusa. Nah, yang kalian sudah aktif di MTS, di SMP, kalian tetap harus gabung lagi ke Paganusa yang ada di SMK ini. Kemudian yang terakhir ada eskul TKR. Ini tentang keamanan dan juga mengurusi kesehatan siswa. Kemudian organisasi lain ada OIPU ya. Tulisannya OIPU ini ya. Bisa dibacakan tulisannya OIPU. Kemudian juga ada OSIS, IPNU dan OSIS. Ini IPNU wajib diikuti bagi kelas 10. Dan semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 adalah anggota IPNU Komisariat SMK Al-Madani Mukbil. Untuk pengurusnya biasanya aktif adalah kelas 10 dan kelas 11. OSIS juga sama pengurusnya kelas 10 dan kelas 11. Semua siswa yang ada di SMK Al-Madani Mukbil adalah anggota IPNU, IPPNU dan anggota OSIS. Walaupun bukan pengurus, begitu ya. Baik, kemudian ini foto-foto dalam pramuka dan masih banyak lainnya sebenarnya, ini hanya foto-foto sekilas saja. Bahkan tahun 2019 kemarin ini belum masuk ke foto ini, kita melaksanakan perkemahan di Satria Warangan. Mungkin kalau kalian yang kemarin di SMP sudah mengikuti, di Warangan kita mengadakan perkemahan bakti masyarakat pada tahun 2019, fotonya belum masuk. Nah, kemudian ekskul urbananya kita sudah pernah menjuarai juga tingkat 3 Kabupaten Wonosobo. Kemudian mengisi di berbagai pengajian desa atau kampung, itu dikurang lebih sudah diantar dan sebagainya. Kemudian prestasi yang pernah kita capai baik dari pramukaan, olahraga, kemudian dari Bapak Ibu Dewan Guru, kita juga pernah mendapatkan juara. Kemudian dari kompetensi keahlian untuk RPL pernah mendapatkan tahun 2019 kalau salah ya Pak Salih. Tahun 2019 kita mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten untuk lomba desain grafis yang diselenggarakan oleh MKKS Kabupaten Wonosobo. Jadi ini sudah merupakan kebanggaan bagi SMK Al-Madani Mukbil untuk desain grafisnya tingkat kabupaten juara 2. Nanti kita bisa mengikuti pada ini. Itu mungkin juga kita sudah laksanakan bersama dengan dengan Judi yang sekarang di Bupati. Jadi dia sekarang sudah berada di tempat yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah memiliki BKK Madani, namanya BKK Madani, Usaha Kerja Khusus. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai Judi seperti BKK Jawa Tengah, kemudian PT Solaria, PT Karya Adi Metal, Astra Roda Motor, Bursa Efek, BPK Yogyakarta, dan sebagainya. Ini foto-foto tentang siswa-siswa kita yang sudah berada di dunia kerja. Ada di Solaria, di Astra Motor, di KSP, dan sebagainya. Dan begitu anak-anak sekalian, gambaran sekilas tentang SMK Al-Madani Mukbil. Kalau tidak ada, saya dulu, dan saya kembalikan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.